Perkenalkan, nama saya Akil Tifal Karisma Putra Suparno dengan NIM 221301189. Di sini akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini terdapat definisi dari perdagangan internasional, yaitu kegiatan perdagangan antara negara yang berbeda melalui pengiriman barang atau jasa dari satu negara ke negara lainnya. Di sini juga terdapat konsep dasar perdagangan internasional yang didasarkan pada teori keuntungan komparatif, yang dimana suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan memproduksi barang atau jasa yang lebih efisien dan murah dibandingkan negara lain, dan melakukan perdagangan dengan negara lain yang memproduksi barang dan jasa yang lebih mahal dan kurang efisien. Di sini juga terdapat tujuan perdagangan internasional, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara melalui peningkatan volume perdagangan, diversifikasi produk, akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing produk dalam pasar internasional. Di sini juga terdapat salah satu lembaga yang bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional, yaitu yang biasa kita kenal sebagai WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Di sini WTO berfungsi sebagai forum bagi negara-negara anggotanya untuk membahas isu-isu perdagangan internasional serta bertindak sebagai mediator dalam perdagangan internasional. Di sini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional itu adalah di antara lain kebijakan perdagangan, kebijakan moneter, kebijakan mata uang, kebijakan proteksionisme, dan faktor-faktor lainnya seperti perbedaan dalam hal teknologi, sumber daya alam, dan tenaga kerja. Di dalam perdagangan internasional terdapat ekspor, yaitu perdagangan dengan menjual barang atau jasa dari satu negara ke negara lainnya. Meskipun terdapat keuntungan seperti meningkatkan penerimaan devisa dan pertumbuhan ekonomi, ekspor juga dapat menjadi tantangan seperti risiko nilai tukar uang dan kegagalan pengiriman. Di sini para pelaku ekspor dapat mengatasi tantangan ini dengan melakukan riset pasar serta memanfaatkan teknologi yang efisien. Di sini juga terdapat impor, yaitu kegiatan perdagangan membeli barang atau jasa dari negara lain untuk dikonsumsi atau diproduksi di dalam negeri. Di sini impor juga memiliki dampak positif seperti memperluas pilihan konsumen, memperbaiki kualitas produk, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, impor juga dapat memiliki dampak negatif seperti menurunkan daya saing produk lokal dan memperburuk neraca perdagangan. Di sini impor dapat dibagi menjadi dua, yaitu impor barang dan impor jasa. Impor barang meliputi barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku, sedangkan impor jasa meliputi jasa transportasi, konsultasi, keuangan, perhotelan, dan lain-lainnya. Memang betul, impor bahan baku dan mesin produksi canggih dapat memacu perkembangan industri dalam negeri. Namun itu juga dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan dan lingkungan jika
impor produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Jadi sekian dari apa yang bisa saya jelaskan dari materi tersebut. Terima kasih.